Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca Y. Ahmad dengan NIM 221052007. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal R&D dengan judul Pengembangan Papan Pintar Pembagian untuk meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 3 di SDIT Luqmanul Hakim. Adapun latar belakang dari proposal ini adalah media pembelajaran adalah pembawa informasi yang dirancang khusus untuk memenuhi tujuan dalam situasi belajar mengajar. Nah, dalam pembelajaran terjadi komunikasi antara guru dan siswa. Memilih media pembelajaran merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar agar terjadi hasil belajar yang optimal. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di kelas 3 SDIT Luqmanul Hakim, pada materi pembagian masih banyak siswa yang kurang memahami selama pembelajaran, dan juga guru selama pembelajaran hanya menyampaikan materi secara teori-teori saja, sehingga mengakibatkan siswa kurang aktif selama pembelajaran. Untuk itu, peneliti tertarik dengan melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Papan Pintar Pembagian untuk meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 3 di SDIT Luqmanul Hakim. Identifikasi masalah yang pertama adalah pembelajaran yang dilakukan belum menggunakan media yang menarik untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembagian. Kemudian yang kedua, sumber pembelajaran hanya menggunakan buku matematika dan memanfaatkan media barang yang ada di sekitar yang mengakibatkan peserta didik kurang bersemangat dalam pembelajaran. Pembatasan masalah berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi permasalahan yang diteliti, yaitu pengembangan papan pintar pembagian untuk meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 3. Nah, rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana prosedur pengembangan media papan pintar untuk meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 3 di SDIT Luqmanul Hakim. Kemudian yang kedua, bagaimana keefektifan media papan pintar pembagian untuk meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 3 di SDIT Luqmanul Hakim. Dan yang terakhir, bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran yang dikembangkan peneliti untuk meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 3 di SDIT Luqmanul Hakim. Tujuan masalah yang pertama adalah untuk mengetahui prosedur pengembangan media papan pintar untuk meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 3 di SDIT Luqmanul Hakim. Dan yang kedua, untuk mengetahui keefektifan media papan pintar pembagian untuk meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 3 di SDIT Luqmanul Hakim. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui respon siswa terhadap media papan pintar yang dikembangkan peneliti untuk meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 3 di SDIT Luqmanul Hakim. Manfaat penelitian bagi peserta didik yang pertama yaitu mempermudah peserta didik untuk memahami materi pembagian. Yang kedua, meningkatkan antusias peserta didik dengan cara belajar yang menyenangkan. Dan yang terakhir, memotivasi belajar peserta didik. Sedangkan bagi guru, membantu guru dalam menjelaskan pelajaran terutama untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Kemudian, guru dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam membuat media papan pintar pembagian. Bagi sekolah, meningkatkan mutu pendidikan dan masukan kepada pihak sekolah bahwa dengan adanya pengembangan papan pintar pembagian untuk meningkatkan pemahaman bagi peserta didik. Dan bagi peneliti sendiri dapat dijadikan referensi media pembelajaran untuk mengembangkan media papan pintar pembagian dan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Spesifikasi dari produk yang dikembangkan yang pertama, media pengembangan papan pintar diperuntukkan untuk peserta di kelas 3. Yang kedua, media papan pintar pembagian digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran matematika untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Kemudian yang terakhir, media papan pintar pembagian adalah media yang dibuat dari papan yang terbuat dari styrofoam atau papan, kartu angka, stik, dan gambar-gambar yang menarik.
Asumsi pengembangan yang pertama, asumsi dari penelitian ini adalah media papan pintar pembagian yang dikembangkan dapat menjadi salah satu alternatif media pembelajaran di SDIT Lukmanul Hakim. Kemudian yang kedua, keterbatasan pengembangan media papan pintar dalam penelitian ini hanya mencakup materi pembagian. Landasan teori pengembangan media. Penelitian dan pengembangan merupakan proses atau metode yang digunakan untuk memvalidasi dan mengembangkan produk. Sedangkan media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Nah, fungsi media dalam proses pembelajaran adalah sebagai pembawa informasi dari sumber atau guru menuju penerima, yaitu siswa. Nah, sedangkan media papan pintar merupakan media berbentuk papan yang terbuat dari styrofoam yang di dalamnya terdapat kantong-kantong yang memiliki angka dan menggunakan beberapa buah stik untuk menghitung pembagian. Nah, fungsi papan pintar adalah untuk memberikan kemudahan dalam belajar matematika. Tujuannya adalah memberikan bantuan kepada guru dan siswa agar belajar matematika itu menyenangkan. Pemahaman peserta didik. Pemahaman dapat diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran. Memahami maksudnya menangkap maknanya dan merupakan tujuan akhir dari setiap belajar. Nah, pemahaman tidak sekedar tahu, tetapi juga menghendaki agar subjek belajar dapat memanfaatkan bahan-bahan yang telah dipahami. Kajian penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Salsabia Afiariska dengan judul penelitian pengembangan media papan pintar untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa di kelas 3 SD Al-Ittihadiyah, hasil validasi ahli materi diperoleh nilai rata-rata sebesar 83,6% dengan kriteria valid. Hasil validasi ahli desain media diperoleh nilai rata-rata sebesar 100% dengan kriteria valid, dan hasil validasi ahli bahasa diperoleh nilai rata-rata sebesar 100% dengan kriteria valid, sehingga media pembelajaran papan pintar pada materi penjumlahan efektif digunakan. Nah, Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada media pembelajaran, yaitu papan pintar yang diterapkan sama-sama menggunakan media papan pintar dengan melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya mengembangkan media papan pintar pada kemampuan berhitung, sedangkan peneliti sendiri ingin mengembangkan papan pintar pada materi pembagian. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mega Indah Permatasari, Claudia Jahrani Susilo dengan judul penelitian pengembangan media papan pintar matematika pada materi perhitungan waktu kelas 3. Tingkat efektivitas uji coba strategi media papan pintar matematika materi perhitungan waktu untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran adalah sebagai berikut. Uji coba skala kecil. Nah, dari keseluruhan hasil uji coba skala kecil mendapatkan skor 178 pada skor maksimal dengan nilai rata-rata 98% dan uji coba skala besar mendapatkan total nilai 1200 pada skor maksimal dengan nilai rata-rata 60. Nilai 1099 pada skor perolehan dengan nilai rata-rata 52,33 dan nilai 2379% pada persentase dengan nilai rata-rata 88,1%. Nah, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada media pembelajaran papan pintar yang diterapkan, yaitu sama-sama menggunakan media papan pintar dengan melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya mengembangkan media papan pintar pada perhitungan waktu, sedangkan pada peneliti sendiri ingin mengembangkan media papan pintar pada materi pembagian. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah persoalan yang didapatkan itu ada 3. Yang pertama ada pembelajaran yang dilakukan cenderung konvensional dan peserta didik lebih banyak mendengarkan penjelasan guru. Kemudian yang kedua, kurangnya media yang digunakan dalam proses pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, belum adanya media yang digunakan pada materi pembagian. Nah, setelah persoalan yang didapatkan, setelah itu merancang media papan pintar pembagian. Kemudian mengembangkan media papan pintar pembagian, setelah itu uji validasi dari ahli media, ahli materi, respon pendidik, dan peserta didik.
Setelah diuji coba, kriteria media papan pintar pembagian yang kurang efektif itu akan diperbaiki, sedangkan media papan pintar pembagian yang telah efektif itu siap digunakan dalam pembelajaran. Metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan ini adalah Research and Development atau R&D. Nah, metode R&D adalah metode penelitian yang menghasilkan inovasi baik suatu produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada untuk lebih menarik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dari pokok bahasan tertentu. Tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat penelitian ini dilaksanakan di SDIT Lukmanul Hakim dan waktunya itu dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan prosedural yang bersifat deskriptif ADI. Nah, pengembangan model ADI merupakan model perancangan pembelajaran generik yang menyediakan proses terorganisasi dalam pembangunan bahan-bahan pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran tradisional atau tatap muka di kelas maupun secara daring. Hipotesis pada penelitian ini adalah media papan pintar pembagian untuk meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 3 di SDIT Lukmanul Hakim. Nah, untuk prosedur pengembangan, itu langkah-langkah penelitian dan pengembangan tersebut adalah ada 4. Yang pertama adalah analisa atau analisis. Nah, hal pertama yang dilakukan peneliti pada tahap analisis ini yaitu melakukan observasi dan wawancara dengan wali kelas 3 yang dilaksanakan pada tanggal 15 November di SDIT Lukmanul Hakim. Yang kedua, pada tahap desain atau perencanaan, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran, media yang tepat agar mencapai tujuan pembelajaran, dan menyusun rancangan pembuatan media papan pintar pembagian. Nah, kemudian yang ketiga pada tahap pengembangan adalah yang pertama, memilih bahan-bahan yang akan dijadikan media papan pintar pembagian. Kemudian yang kedua, bahan yang dipilih adalah bahan yang awet yang mudah digunakan. Kemudian yang ketiga, menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam pengembangan. Dan yang keempat, membuat angket validasi. Dan yang terakhir, setelah mendapatkan penilaian dari ahli, peneliti memperbaiki media sesuai dengan saran ahli. Pada tahap keempat yaitu implementasi. Nah, dari penilaian implementasi tersebut, peneliti membuat angket uji coba pengguna kepada peserta didik apakah media tersebut efektif untuk diterapkan pada saat proses pembelajaran. Dan yang terakhir pada tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini didasarkan pada validasi yang dilakukan para ahli, respon guru, dan juga respon peserta didik. Kemudian, pada desain uji coba produk dimaksudkan untuk mengetahui tingkat validitas dan praktikalisasi media pembelajaran yang dikembangkan. Nah, pada subjek uji coba dalam pengembangan media papan pintar pembagian adalah dosen mata kuliah matematika sebagai ahli pembelajar atau validator, kemudian dosen ahli media sebagai validator, dan siswa kelas 3 dan juga wali kelas 3 SDIT Lukmanul Hakim. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Penelitian dan pengembangan ini menggunakan teknik dan instrumen pengumpulan data menggunakan tes dan angket. Nah, dalam penelitian ini, peneliti melakukan tes secara langsung ke lokasi penelitian, yaitu peserta didik kelas 3 di SDIT Lukmanul Hakim. Nah, sedangkan angket itu berisi pernyataan yang disusun berdasarkan kualitas media pembelajaran yang dibuat peneliti. Pada teknik analisis data, yang pertama adalah analisis validitas media pembelajaran. Nah, validitas digunakan untuk mengetahui apakah media pembelajaran yang digunakan telah layak akan sesuai untuk digunakan di dalam pembelajaran di kelas. Nah, efektivitas media papan pintar pembagian untuk meningkatkan pemahaman peserta didik ditinjau berdasarkan beberapa uji berikut, yaitu ada uji reliabilitas, ada uji homogenitas, dan uji hipotesis. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.